Ya, oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Ima Love. Oke guys, sebelum kita memasuki tema kita, sekarang aku mau tanya nih yang di rumah lagi nonton. Menurut kalian PHP itu ghosting itu apa sih? Biasa kan itu ghosting itu nggak ada ya, yang dulu itu sering disebut itu cuman kayak PHP ya kan. Pasti anda sudah tahu apa kepanjangannya dari PHP, pemberi harapan palsu. Nah, dulu sering disebut kayak gitu, cuman nggak tahu nih langsung ada apa tuh kata-kata yang namanya ghosting. Nah, kata-kata ghosting ini nggak jauh dari kata PHP, itu sama aja ya kan, sama aja. Nah, buat kalian, pernah gak sih kalian itu di ghosting atau di PHP-in gitu, alias di PHP-in? Nah, kayak PHP itu pemberi harapan palsu ya. Kalian itu kayak pernah sih kayak digitukan sama cowok gitu, kayak ditinggal pas lagi sayang-sayangnya gitu ya, sama aja sih di pemberi harapan palsu tuh. Itu gimana ya rasanya tuh kalau di ghosting alias PHP alias pemberian harapan palsu, ketika kita udah serius gitu mau ngejalaninnya gitu, tapi nggak ada kepastian gitu, nggak tahu tujuannya, cuman temanan doang gitu ya kan. Terus akhirnya temenan doang, bosan lalu ditinggal. Nah, itu yang namanya ghosting. Ya, langsung saja kita masuk di tema ghosting. Oke, baru saja saya tadi jelasin ya guys tentang ghosting. Itu intinya lah, itu ghosting tuh kayak seperti PHP alias ghosting alias PHP, pemberi harapan palsu, itu yang ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Gimana sih menurut kalian itu ketika maupun si cewek kita tuh udah naruh perasaan gitu ya kan, naruh perasaan sama dia sepenuhnya, bahkan sudah kayak baper lah, masa enggak ya, itu seperti itu, udah baper, terus tahu-taunya dia ngilang kayak hantu guys, kayak gini bisa lebih hilang. Oke guys, saya kembali lagi, mohon maaf ya guys ya, tidak seperti cewek ataupun cowok-cowok yang di sana. Saya nggak hilang kok guys, tetap stay by di sini buat kalian yang para nonton di konten saya. Oke guys, langsung saja kita masuk di tema ghosting. Apa sih penyebab pengalaman saya ketika saya di ghosting. Yang gak usah saya, teman saya aja, karena privasi buat saya, teman gue aja, karena gue udah lihat dari mata gue sendiri. Nah, ini teman aku nih cerita, dengerin jangan di skip. Nah, ini teman aku tuh punya kenalan ya kan, kenalan sih dari pertama tuh dari game bocil guys, game Endos, tau lah artinya game bocil apa itulah. Nah, terus itu orangnya jauh di mana ya, itu di Sulawesi Selatan kalau nggak salah ya, itu di Sulawesi Selatan. Si cowok itu di Sulawesi Selatan. Nah, terus yang si cewek teman aku ini di sini di Kalimantan. Itu bayangin kan guys, jauh banget, harus pakai pesawat dulu guys baru bisa ketemu. Itu pun kalau bisa ketemu ya kan, intinya nggak bisa ketemu, itu udah dua itu udah saling sama-sama suka gitu. Dia suka, si cowoknya suka gitu, sama-sama kayak mempersatukan perasaan gitu. Tiba-tiba lama-kelamaan tuh si cowoknya hilang. Terus kata teman aku ini kesian banget sumpah, demi apapun. Dia tuh kayak nyari entah kemana orangnya gitu, nomor WA-nya nggak ada gitu, nomor WA-nya nggak aktif, tahu-taunya memang hilang. Nah, di sini yang disebut namanya ghosting guys. Aduh,
aduh gimana ya, teman aku udah sayang terus ditinggalin gitu, aduh sakitnya bukan main. Bukan dia sih yang ngerasain, aku pun pernah ngerasain. Oke, apa penyebab dari ghosting? Penyebab atau akibat ya, penyebabnya itu mungkin gara-gara efek jauh kali ya, jauh tempatnya. Mungkin dia si cowoknya ini yang lebih asik, yang betul-betul milih dari depan, yang kenyataan, bukan kayak yang kayak gini dan di PHP ya kan, nggak nyata gitu. Ya sudah, habis itu ya udah di ghosting guys, sakit sekali sumpah. Akibat dan akhirnya teman aku nih frustasi, depresi, sakit jiwa. Enggak, canda ya teman. Aku tahu kamu nonton ini pasti. Akhirnya dia galau guys, diajak jalan, ayo jalan cari keseruan gitu, gak mau. Ayo makan, gak mau. Terus maunya apa? Yang di sana yang hilang. Ya udah sih, kalau di ghosting ya udah, menurut aku sih kalau di ghosting itu kan kebedung juga sih, memang tempatnya itu jauh ya kan. Terus dia aduh, gak kebayang deh. Pokoknya teman aku ini sedih banget, sumpah pakai banget. Aduh, gak bisa dipikirkan lagi lah dengan rasa kesakitan hatinya guys. Sedih sekali. Intinya buat kalian di rumah nih yang nonton, jauh-jauh lah dari kata-kata ghosting alias PHP gitu ya kan. Banyak ini rawan di zaman sekarang nih, apalagi zaman sekarang lagi tren-trennya mengghosting anaknya orang tanpa bertanggung jawab. Seperti ya itulah, seperti itu. Nah buat kalian cari yang nyata-nyata aja, bahkan yang nyata juga bisa di ghosting, apalagi ya sudah jelas tidak nyata. Pusing kepala Barbie, canda Barbie. Intinya gitu, buat di rumah itu jangan pernah dekatin ghosting ya guys. Tapi kalau memang kalian mendapatkan itu sudah takdir kalian, oke? Nah, apa? Nah, oke guys, dari sekian lama aku menjelaskan tentang ghosting, entah akibatnya sampai teman aku bawa ceritain ya kan. Aku harap kalian di rumah yang nonton ngerti. Kalau nggak ngerti ya, oke, dari sekian lama tadi aku cerita itu, aku harap memang kalian yang bisa ngerti apa yang aku tadi maksud arti ghosting itu. Langsung saja aku akan kasih tahu kalian gimana cara-caranya menghindari atau ngejauhi dari kata ghosting. Yang pertama, jangan dihubungi. Nah, jangan dihubungi guys, jangan dihubungi. Maksudnya jangan dihubungi itu kayak kita tuh sebagai cewek ataupun cowok ya yang di rumah yang nonton, cewek cowok lah. Kalau kita udah tahu kalau kita itu di ghosting ya kan, ya jangan kita kayak ngechat lagi gitu, kayak seakan-akan kita yang perlu banget sama dia gitu, yang kita kayak naruh harapan yang lebih gitu. Jangan kayak gitu. Kita itu sebagai cowok ataupun cewek itu harus gengsi, nggak berlaku buat cowok sini buat cewek. Itu sebagai, apalagi cewek ya kan, kita harus gengsi ngechat duluan, apalagi kita udah tahu di ghosting. Nah itu jangan dihubungi, biarkan saja begitu, biarkan saja itu sudah masuk di ghosting udah namanya, ya sudah nggak usah bertindak, oke? Nah yang kedua, jangan hindari curhat di medsos. Ini biasa ini sih nggak mandang sini maupun laki-laki atau cewek itu ya. Biasa tuh kalau udah di ghosting itu terus pasang status, kata-kata mutiara lah tuh muncul. Kamu tidak akan mendapatkan diri ini di apa? Kata-katanya itu kamu tidak akan mendapatkan sifat dari diri ini selain dari diri orang lain. Itu maksudnya ya sifat yang kayak gini memang punya di aku, nggak bisa kamu dapatkan di orang lain. Nah kayak gitu misalnya kata-katanya. Bahkan juga ada pun pakai emot-emot sedih ya kan, alay banget guys sumpah. Pokoknya jangan, apalagi kalau kamu pasang status gitu, kamu masih berteman sama, harus kontak sama si Kang ghosting ini, udahlah. Dia kayak merasa kayak hebat gitu, maksudnya
kayak merasa paling benar, kayak merasa paling pokoknya kayak merasa paling dirinya udah menang, memang udah kayak berhasil gitulah ya gitu. Oke, pokoknya jangan buat kalian cowok ataupun cewek ya. Oke guys, selanjutnya jangan menyalahkan diri sendiri. Itu seperti kayak ketika kamu kayak merasa betul di ghosting gitu ya kan, terus kamu menyalahkan dirimu sendiri, terus kamu berpikir lah seperti ini, oh mungkin ini salah aku, mungkin aku yang terlalu kayak gini makanya dia pergi dan hilang tanpa kabar ya kan. Jangan kayak gitu guys, jangan. Strong kamunya, jangan berpikir gitu. Kamu itu sama saja mau menjalankan bukan menjalankan, sama saja kamu mau dapat sama saja kamu itu nanti kena depresi nih, seperti kayak teman aku, galaunya tingkat atas. Oke guys, lanjut saja. Next, jangan mengulangi bersama lagi. Itu kayak seperti kamu tuh udah tahu di ghosting ya kan, terus dia ngilang gitu, anggaplah sebulan terus dia datang lagi gitu, ngubungin kamu lagi, terus di calling gini lah gitulah dengan alasan bla 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 gitulah, banyak alasannya. Terus kamu diajak jalan lagi, terus kamu misalnya terima, itu aduh jangan sampai kayak gitu guys. Itu sama-sama saja kamu dapat ghosting lagi. Kalau kamu udah kemarin di ghosting terus ditambah jadi plus ya, double kill kamu kena. Nah yang kemarin depresi, yang sekarang sakit jiwa, masuk rumah sakit jiwa dalam itu. Oke, next langsung aja di yang terakhir guys, ini kayaknya penting banget ya kan. Yang terakhir itu jadikan pengalaman, salah bla bla. Yang terakhir itu jadikan pengalaman ya, itu pengalaman ya. Jadikan pengalaman Anda itu kayak di ghosting gitu. Kalau udah di ghosting ya kan guys, berarti kamu udah tahu kayak gini gitu, artinya jangan diulangi lagi. Nah jadilah itu pelajaran buat kamu. Nah buat kamu yang di rumah, kalau udah mencium aroma nah udah hindari deh tuh, nggak nyata. Yang nyata depan mata pun bisa nggak nyata, apalagi yang jauh guys, jelas udah minggoy. Oke, sekian dan terima kasih pembahasan kita hari ini, malam ini. Udah jam 11 kita selesai membahas tentang ghosting. Kalau dipikir-pikir memang ghosting ini guys sebenarnya panjang ya, cuman ngantuk. Makanya buat kalian yang di rumah support aku terus biar aku tetap semangat buat kontennya. Oke, jangan lupa di like dan komen ya guys. Komen tentang apa kayak nanti bisa lah ya kan kita buat video gitu, jadikan video gitu kan bisa gitu. Di komen, di like ya, subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, buat kalian yang di rumah, bye bye, see you.